wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kemarin kita sudah bahas al-faslu wal waslu. Al-fasl berarti memisahkan dua jumlah dengan waw. Ya, yang mana pembahasan intinya kapan kalimat harus nggak boleh pakai waw, berarti harus terpisah. Kalau memang dua kalimat itu dia juga, atau di antara dua kalimat itu nggak ada hubungan sama sekali. Yang salam. Misal pertama yang dia juga seperti kalimat ba fihi. Kalimat la raiba fi sama dengan zalikal kitab. Secara makna dia juga taukid atau enggak nanti badal. Ya. Atau misal kalau misal ini kan khobar sama khobar ya. Khobar pengkhabaran sama khobar. Bisa juga insya sama insya. Seperti famah hilil kafirina amhil hum ruwaida. Famah hilil kafirina ini insya, perintah. Kemudian setelahnya insya lagi, perintah lagi. Yang mana nih dia juga. Ya atau enggak penjelas lah. Kalimat kedua penjelas buat kalimat yang belakang. Pokoknya dia juga. Nah ini nggak perlu pakai waw. Atau yang benar-benar nggak ada hubungan sama sekali. Kemarin contoh misal hada kitabun. Ini sebuah kitab. Kemudian antum katakan ana jau'anu. Saya mana jau'an? Lapar. Nah ini kan nggak ada hubungan antara ini kitab dengan saya lapar. Nah ini nggak usah pakai waw. Ya. Nah ini yang nggak ada hubungan sama sekali. Jadi yang dipisah pakai waw, kalau nggak dia punya hubungan yang sangat ketat, entah taukid atau badal, atau enggak dia nggak punya hubungan sama sekali, misal kayak gini. Atau diantara yang masuk ke poin ini juga, kalau kalimatnya insya ketemu khobar, walaupun ada hubungan. Seperti contoh kemarin, la tukallimni. Jangan berbicara kepadaku. Ini insya. Kemudian antum katakan hada waktu tasbihi. Ini waktu tasbihku. Ini waktu aku berzikir. Ini khobar. Nah ini sama nih kayak kelompok ini. Tapi secara makna dia punya hubungan. Cuma dia nggak nyambungnya dari sisi insya dan khobar. Kalau yang ini secara makna benar-benar gak ada hubungannya sama sekali. Walaupun insya sama insya atau khobar sama khobar kayak gini. Ini khobar sama khobar. Ya, jadi yang tidak boleh pakai waw induknya adalah ketika kalimatnya di antara dua kalimat punya hubungan yang ketat atau di situ disebut kamalul ittisal, ketersambungan yang sempurna, atau kamalun qita, ketidaknyambungan yang sempurna. Nah berarti yang kena waw gimana? Yang kena waw berarti yang setengah-setengah. Misal kalimat yang misalnya insya sama insya kayak gini, atau khobar sama khobar, tapi ada hubungan. Misal yang ini fasal ya, ini kan fasal. Ini yang wasal. Wasal berarti menggunakan waw. Nah, kalau ini lawannya gini nih. Misalnya innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi sijjil. Lihat, ini kalimatnya sama-sama insya, sama-sama khobar, sama kayak gini. Cuman yang ini khobar sama khobar tapi nggak nyambung. Ini kitab saya lapar. Kalau ini khobar sama khobar tapi nyambung.
Sesungguhnya orang-orang berbakti benar-benar di dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada di dalam siksaan lah. Atau insya sama insya, misalnya ubudullah, terus ubudullaha wala tusriku bihi syai. Lihat, kalau ini sekarang insya sama insya, perintah sama larangan. Berarti kan bukan kabar kan? Bukan kabar. Cuman ada hubungan kan antara ini. Ubudullaha, ibadahilah Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Ada hubungan antara ini yang saya. Beda dengan yang ini. Ini adalah kitab, saya lapar. Ini jangan pakai waw. Ya. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau yang ini? Kita contohkan seperti di surat Allah katakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Terus pakai waw. La ya'lamuha illahu afan. Ini ayat apa ini? Kemudian wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ya'lamu ma taskutu min waraqatin enggak, yang lamunya enggak sah. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wal habbatin dan seterusnya. Perhatikan ini. Allah katakan di sisi Allah ada ilmu yang ghaib, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah saja. Terus pakai waw, dan dia mengetahui apa-apa yang di darat dan di lautan. Kemudian ada waw lagi sini. Ini karena sorry tadi ya. Dan apa-apa yang terjatuh dari daun kecuali ia mengetahuinya. Semuanya pakai waw. Nah, ini lawannya ini nih. Tadi kan antara dua kalimat ini benar-benar maknanya kalau nggak taukid bayan, dia juga. Kalau ini penggunaannya waw, berarti perkara-perkara yang gaib itu di luar dari perkara ini. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Berarti hal-hal yang ada di darat dan di lautan itu beda sama yang ini. Berarti yang ini masih belum terjelaskan. Paham nggak? Karena seandainya nggak pakai waw, berarti masuk ke sini. Berarti apa-apa yang ada di laut, di darat dan di lautan, daun-daun yang jatuh, itu berarti mafatihul ghaib. Karena pakai waw, berarti si mafatihul ghaib ini di luar dari perkara ini. Berarti Allah belum kasih tahu nih mafatihul ghaib itu apa. Cuman ini di antara yang di luar itu. Allah tahu juga loh yang di langit, yang di darat dan di lautan. Allah tahu juga daun-daun yang jatuh, yang kering, yang basah. Dan Allah tahu juga mafatihul ghaib, kunci-kunci yang ghaib. Nah, itu ada di matan semuanya. Jadi untuk mengetahui si al-wasl, antum mesti benar-benar paham bab yang kemarin. Kata penulis halaman 46 berarti ya. Wa yajibul waslu fi salasatin, dan wajib menghubungkan dua kalimat dengan waw pada tiga tempat. Ahaduha, yang pertama, idza tafaqat jumlatani khabaran wa insya'an. Kalau dua kalimat sama, khobar insya. Ini kayak yang poin ke bawah nih di papan tulis. Khobar insya harus sama dulu. Wa kana bainahuma tanasubun tam. Tapi dua kalimat punya hubungan secara makna.
Kalau nggak ada hubungannya, nggak boleh pakai waw. Misal itu tadi, hadza kitabun ana jawanu. Nggak ada hubungannya. Kalau kemarin dicontohkan sama penulis apa? As-sama'u safiyah, langitnya cerah, ad-dunya mataun. Dunia itu hanya senda gurau. Nggak ada hubungannya. Nah, ketika insya sama insya atau khobar sama khobar, kemudian ada hubungannya, kasih waw. Ya. Wala sababa yada'u ilal fasli, dan tidak ada sebab yang menyeru, yang mengharuskan untuk memfasal. Nah, seperti qaulihi azza wa jalla, seperti firman Allah, innal abrara lafi na'im, ya, sama yang Anda contohkan, wa innal fujjara lafi jahim. Ya, sama-sama khobar. Kemudian ada hubungan. Kemudian kalau sama-sama insya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, enggak ada di situ. Atau di ayat yang lain, falyadhaku qalila wal yabku katsiran. Ketawalah yang sedikit dan nangislah yang banyak kelak, kata Allah kepada orang-orang kafir. Nah, itu kan dua kalimat yang ada hubungannya. Nah, ini yang pertama. Asani, yang kedua ini enggak Anda jelaskan di papan tulis. Ini sudah dijelaskan kemarin. Idza auhama tarkul waw ghairul maksudi. Jika meninggalkan huruf waw, berarti memfasal. Auhama ghairul maksudi, dikhawatirkan memaksudkan hal yang tidak diinginkan. Kaqaulika, seperti ucapanmu liman qala lak, kepada orang yang berkata kepada engkau, hal ufiya fulanun min maradihi, apakah telah disembuhkan fulan dari sakitnya? Maksudnya apakah Allah telah menyembuhkan fulan? Fataqulu, maka engkau katakan la wasyafahullahu. Itu harus pakai waw di situ. Ya, seandainya enggak, maka orang Arab akan membaca la syafahullahu, nanti artinya semoga Allah tidak menyembuhkannya. Karena orang Arab enggak kenal koma. Mereka enggak kenal tanda baca dulunya. Ya. La wasyafahullahu, tidak, dan semoga Allah menyembuhkannya. Nah, ini Anda enggak bahas di papan tulis karena ini mudah lah dipahamin. Pokoknya yang sekiranya mengesankan kalau enggak pakai waw mengesankan makna yang buruk, berarti pakai waw. Ya. Kemudian yang salis, nah ini yang tadi dicontoh yang di atas papan tulis, yang mafatihul ghaib. Kata penulis, as-salis idza qasada tasrik bainahuma fil hukmil i'rabi. Jika engkau atau qusida tasriku, ya. Jika dimaksudkan untuk mentasrik itu berarti menghubungkan bainahuma, di antara keduanya, fil hukmil i'rabi, dalam hukum i'rab. Bukan makna. Kalau makna nanti masuk ke fasal. Karena kalimat kedua dengan kalimat pertama kalau maknanya sama persis, ya berarti taukid atau bayan. Nggak usah pakai waw. Nah, ini cuma dihubungkan masalah i'rabnya. Sama-sama marfu, sama-sama mansub. Nah, kaqaulika, seperti ucapan antum, hubbul ilmi aroha qalbi. Mencintai ilmu itu mengistirahatkan hatiku. Wa azka khotiri, dan lebih menjernihkan pikiranku. Lihat, aroha qalbi sama aska khotiri ini dihubungkan dengan huruf waw supaya dia jadi khobar dari hubbul ilmi. Dan maknanya nggak sama. Kalau maknanya sama, ya nggak usah pakai waw kayak kemarin yang taukid. Kemarin yang contohkan juga, yasumunakum su'al azab, ya kan? Mereka menimpakan kau azab yang pedih. Yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Nah, itu enggak pakai waw. Berarti azab yang pedih itu adalah penyembelihan itu. Nah, kalau ini pakai waw karena maknanya enggak sama antara arahal qalbi sama wa azka khotiri. Nah, contoh lagi, huwa yu'ti wa yamna, dialah yang memberi dan yang menahan. Nah, ini maknanya enggak sama. Tapi kan sama-sama ataf supaya sama-sama jadi khobar dari huwa. Huwa yu'ti wa huwa yamna, kan gitu kan? Wa yaqulu wa yasma. Wa yaqulu berarti ini masih ke ataf nih. Ya, berarti seolah-olah huwa yaqulu wa huwa yasma'u. Ya, bisa bedain ya? Insyaallah ya. Al-idah, penjelasan. Syekh enggak jelasin lagi nih karena di matan udah terasa jelas. Kata penulis, wal muradu bil wasli, yang diinginkan dengan al wasl huna di sini al waslu bil atfi, yaitu menggandengkan dua kalimat dengan atof. Dan tentu atofnya hanya huruf waw yang lagi dibahas di ilmu balaghah ini. Walihada arrafahul khatibu, oleh sebab itu al khatib
arrafahu, mentarif si ilmu al-wasl ini, khatib sini Allahu a'lam, khatib al-Baghdadi kayaknya. Fit takhlis, dalam kitab at-takhlis, biqaulihi, dengan ucapan beliau, al-waslu, wasl itu adalah atfu ba'dil jumali ala ba'din, mengatofkan sebagian jumlah dengan jumlah yang lain. Wal faslu, adapun fasl, tarkuhu, adalah meninggalkan atof tersebut. Ai tarku zalikal atifi, meninggalkan atof tersebut. Wa harful atfi, dan huruf atof, alladzi yakunu fi hadzal bab, yang dibahas pada bab ini, huwal waw, adalah huruf waw. Wa mal huruful ukhra, adapun huruf yang lain, fa innaha li bayani ma'anin ukhra ghairal wasli, maka dia menjelaskan makna yang lain dan bukan pembahasan wasl. Jadi masalah al-fasl wal waslu ini benar-benar murni masalah huruf waw atau enggak pakai waw. Wa amal waw, adapun huruf waw, fali mujarradil atfi, maka dia benar-benar semata-mata untuk menggandeng. Wa mawadi'ul wasli salasatun, tempat untuk memwasl, mengharuskan antum pakai huruf waw, ada 3. Wahia wa amsilatuha wadihatun, dan dia dan contoh-contohnya sudah jelas. Lihada, oleh sebab itu, tamattu, aku bersandar, tafsilaha, rinciannya, fil matni, pada matan kitab saja. Yang matanya sudah dijelaskan dan dia enggak tambahin syarahnya. Intinya kalau kalimatnya atau kalau kalimat kedua sama dengan kalimat pertama secara makna, taukid atau bayan, enggak usah pakai waw. Ya, kalau misalnya enggak sama tapi hukumnya sama, kasih huruf waw untuk diatof. Ya, atau misalnya kalimatnya 2 enggak nyambung sama sekali, enggak usah pakai waw. Kalau 2 kalimat tapi masih ada nyambung maknanya, pakai waw. Nah, di papan tulis insyaallah udah jelas itu. Karena cukupkan untuk pembahasan balaghah di bab ini aja.